Shalom jemaat dikasih Tuhan, kami senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya dan saudara sekalian. Meskipun kita masih menggunakan ibadah online, dunia sedang berubah, dunia sedang mengalami ketakutan. Tetapi percayalah, kita punya Tuhan yang sama, Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Dialah Raja segala bangsa. Mari pada pagi ini, mari kita menyembah Dia, agungkan nama Dia, dan mari kita siap menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita katakan, besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Terima kasih Tuhan. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, yang maha kuasa. Mulia nama-Mu, besar dan ajaiblah. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Terima kasih Tuhan. Adil dan benarlah jalan-Mu. Mari kita katakan, Raja, Raja segala bangsa, yang maha kuasa. Mulia nama-Mu, katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Terima kasih Yesus. Ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Mari kita katakan, Raja, Raja segala bangsa, yang maha kuasa. Mulia nama-Mu, katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah, layak kudus,
kita. Sorak-sorai bagi Dia. Tuhan, terima kasih. Inilah penyembahan kami, Tuhan. Inilah pengagungan kami, ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Tuhan Yesus Kristus namanya. Kami siap memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Dengar Dia panggil nama saya. Haleluya. Mari kita bersukaria pada pagi ini, sebab Tuhan sudah memanggil kita semuanya. Amin. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga ya panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah Tuhan Yesus. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia. Sekali lagi katakan dengar, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Haleluya. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, oh giranglah Tuhan Yesus. Amat cinta pada saya. Oh katakan oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah Tuhan Yesus. Amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Amin. Mari kita katakan oh giranglah, oh giranglah, amin. Oh giranglah Tuhan Yesus. Angkat tangan semuanya. Oh giranglah, oh giranglah Tuhan Yesus. Cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Sekali lagi katakan ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau setia kepadamu Tuhan. Kami mau taat kepadamu ya Bapa.
Terima kasih Bapa. Selidiki kami semuanya Tuhan, hati-hati kami ya Tuhan. Mari kita semuanya datang kepada Dia, menyembah Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. selidiki kami, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bersama-sama kita katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Bersama-sama tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Telah kulihat, haleluya,
sembah. Ini hidup kami. Yesus. Haleluya. Inilah kami ya Tuhan. Inilah kami. Terima kasih Yesus. Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus akan turun kepada kita. Baiklah kita akan mendengarkan firman Tuhan. Setelah kita menyembah dan memuji nama Tuhan, kita bersekutu untuk mencari wajah Tuhan. Nanti tiba saatnya kita makan makanan yang rohani, yaitu firman Tuhan. Siapkan hati kita untuk ditaburi dengan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa sekali lagi. Kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu Tuhan, karena kami tahu firman-Mu itu kekal, firman-Mu itu sangat berguna untuk kehidupan kami, meluruskan jalan kami dan memperbaiki apabila kami salah serong dari jalan-jalan-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh-Mu supaya kami dapat menangkap kebenaran ini. Kami sambut dengan hati yang penuh terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Preparing for Christ's Return, atau yang artinya mempersiapkan untuk kedatangan kembali Kristus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini menarik untuk saya sampaikan karena saya ingin kita orang-orang Pentakosta tidak pernah lupa untuk menyuarakan kebenaran ini, yaitu tentang pengharapan yang oleh para rasul-rasul, oleh nabi-nabi di dalam perjanjian lama, rasul-rasul dalam perjanjian baru, bahwa kedatangan Mesias itu atau Kristus itu sangat dirindukan, sangat dinanti-nantikan. Dan kita sebagai orang Pentakosta yang mempercayai dengan iman kita bahwa firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita bahwa Kristus Yesus akan kembali untuk menjemput mempelainya. Baiklah, kita akan melihat lebih dahulu di dalam ayat-ayat yang akan kita baca yang terambil dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-37 hingga 44. Tetapi sebelum kita membaca ayat ini, izinkan saya ingin menyampaikan apa yang telah ditemukan oleh para ahli mengenai hal kedatangan Tuhan ini. Marilah kita lihat perbandingan nubuatan kedatangan Yesus, yaitu lahirnya, ya, kedatangan yang pertama kali sebagai manusia dan kedatangannya yang kedua kali. Nah, kita akan perbandingkan apa yang dinubuatkan oleh para nabi dalam perjanjian lama, ya, mengenai kedatangan Tuhan yang pertama maupun mengenai kedatangan Tuhan yang kali kedua. Di dalam perjanjian lama mengenai nubuatan tentang kelahiran Yesus dan kehidupannya, ya, baik waktu ia lahir di kota mana, dengan cara bagaimana, situasinya bagaimana, itu telah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Itu ada tercatat kurang lebih 44 kali. Tetapi kita bandingkan bagaimana dengan nubuatan yang berkaitan dengan kedatangan kedua kali Yesus Kristus, atau yang disebut dengan akhir zaman, itu ada 101 kali. Nah, kalau kita melihat ini saja, ada perbandingan yang luar biasa. Kalau kelahirannya, kehidupannya itu telah terjadi, telah digenapi dengan datangnya Yesus sebagai manusia, mati di atas kayu salib. Kemudian ada sebuah janji lagi, ya, yang juga ditunggu-tunggu oleh orang-orang percaya, oleh para rasul-rasul Tuhan, dan itu ada 101 kali. Tentang kedatangannya yang kedua ini selalu berkaitan dengan eskatologi atau ilmu atau pelajaran mengenai akhir zaman. Nah, saudara, mari kita lihat itu ada 101 kali. Baik, mari kita lihat dulu firman Tuhan yang tadi saya ungkapkan dalam Injil Matius pasal 24 ayat
37 sampai 44. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. 38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. 40. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. 41. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah jika tuan rumah tahu pada waktu mana malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. 44. Sebab itu hendaklah kamu siap sedia, sebab karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Puji Tuhan. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dari nats yang kita baca tadi, yaitu dari Injil Matius pasal 24 ayat 37 hingga 44. Seperti yang saya katakan tadi, di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru ada banyak hal yang dituliskan mengenai hal kedatangan anak manusia atau kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Yang pertama, kita melihat peringatan tentang kedatangan Tuhan. Haleluya. Ayat yang ke-37 hingga 39 ada sebuah peringatan yang kita dapatkan dalam pembacaan nats tadi. Mari kita lihat ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Nah, ada peringatan yang hendak kita pelajari. Sebab apa? Tadi ada sebuah perumpamaan, ada sebuah peristiwa pada masa perjanjian lama, yaitu pada masa Nuh, yang akan terjadi kembali sebelum kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Ayat 38 tadi mengatakan, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Jadi rupanya Tuhan Yesus mengangkat satu peristiwa di dalam perjanjian lama mengenai bagaimana Tuhan melenyapkan dunia ini dengan hukuman air bah, dan hanya 8 orang saja yang diselamatkan, yaitu Nuh bersama anak istri dan menantunya. Nah, ini sebuah warning, ini sebuah peringatan bagi kita, karena ini perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa ada pengulangan peristiwa. Pengulangan apa? Kejadian-kejadian yang pernah dilakukan pada zaman Nuh dan pada zaman di mana anak manusia atau kedatangan Tuhan yang kedua kali nanti akan datang. Peristiwa itu kembali lagi sehingga murka Allah dijatuhkan kepada manusia dengan menghukum dengan air bah itu. Mari kita lihat mengenai peringatan tentang kedatangan Tuhan tersebut. Kedatangan anak manusia atau kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali nanti untuk gerejanya itu ada 2 pemakaian kata di dalam Alkitab, dalam penulisan bahasa Yunani. Dan ayat 37 ini mengenai kedatangan itu digunakan kata penulisan parousia. Parousia adalah kedatangan anak manusia, ya. Istilah parousia menunjukkan pada the term parousia refer to second coming of the Lord. Katanya bahwa istilah parousia menunjukkan kepada kedatangan yang kedua kali dari Tuhan. But the second coming, it not just one event taking place at a particular time, rather it is made up
of a series of event. Dikatakan di sini ya. Jadi tetapi kedatangan yang kedua kali tadi bukan hanya satu peristiwa yang mengambil tempat dan waktu yang khusus, lebih daripada itu membuat beberapa peristiwa ya yang secara terjadi terus ada yang berseri, ada peristiwa yang mengikuti sebelum atau pada waktu Tuhan yang datang yang kedua kali. Nah, saya tidak akan cerita peristiwa-peristiwa apa saja yang akan terjadi, tetapi parousia itu dikatakan kedatangannya tadi akan diikuti ya, didahului begitu ya, didahului dengan peristiwa-peristiwa yang dimana Alkitab telah memberitahukan. Saya tidak sedang membuat cocokologi, mencocok-cocokkan. Tetapi saya percaya apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa hal kedatangan itu ditulis sangat jelas di dalam Alkitab kita. Kalau kedatangannya yang pertama itu sungguh sangat digenapi, sudah digenapi, dan kedatangannya yang kedua itu pasti akan digenapi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mungkin kita itu berita yang sudah lama, sudah saya dengar sejak dulu. Nah saudara, Petrus mengatakan bahwa Allah tidak lalai menggenapi janjinya tentang hari itu, tentang hari kedatangannya yang kedua kali itu. Nah itulah apa yang ditulis mengenai apa yang kita baca tadi mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang menggunakan kata parousia. Parousia kedatangan tadi ya, mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang dibandingkan ya mengenai hal peristiwa pada zaman Nuh. Lalu mengenai kedatangan anak manusia, yaitu menggunakan yang kedua adalah epiphania. Nah, kalau saya menggunakan istilah ini dalam Alkitab, itu dalam perjanjian lama itu ada istilah yang namanya theophany, saudara. Ya, jadi theo itu Tuhan, phani itu Tuhan yang menampakkan diri, Tuhan yang menampakkan diri kepada Abraham, Tuhan yang menampakkan diri kepada Ishak, Tuhan yang menampakkan diri pada Yakub, itu disebut dengan kata theophania. Nah, saudara yang dikasih, kalau epiphania ini agak mirip, ada kata yang sama yaitu phania. Nah, di dalam perjanjian baru ini mengacu pada kedatangan Kristus. Wow, kalau dulu Kristus atau Yesus atau Tuhan itu pernah menyatakan dirinya kepada orang-orang yang secara khusus dipilihnya, maka dalam perjanjian baru mengenai epiphania ini menunjuk pada kedatangan Kristus. Tidak hanya yang telah terjadi dan yang dengannya kehadiran dan kuasanya muncul dalam terang yang menyelamatkan yang telah dicurahkannya kepada umat manusia, tetapi juga kembalinya yang terkenal dari surga ke bumi untuk terjadi di masa depan. Jadi epiphania ini lebih menunjukkan kalau parousia tadi, kalau parousia itu datangnya Kristus di atas awan-awan. Ya, jadi Tuhan berjanji akan datang dan akan menjemput gerejanya, akan mengangkat gerejanya. Itu yang disebut dengan parousia. Tetapi epiphania tadi dikatakan bahwa hadir, present ya. Kita boleh melihat kemuliaannya, dikatakan oleh orang lain yang kata, ia yang menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Jadi yang nampak itu yang disebut dengan epiphania. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang bicara tentang akhir zaman itu sangat luas, tetapi jelas Alkitab mengatakan ia pasti datang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita boleh membandingkan tentang peristiwa-peristiwa sebelum datangnya Kristus yang kedua kali, baik secara parousia, karena yang kita baca tadi dalam Injil Matius menggunakan kata parousia, kedatangan anak manusia. Haleluya, itu yang diajarkan, itu yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, kepada kita sebagai gerejanya, sebagai mempelai wanitanya. Kita lihat yang selanjutnya apa yang ditulis dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 1. Di hadapan Allah
dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya, demi parusianya, dan demi kerajaannya. Haleluya. Jadi Paulus berbicara kepada anak rohaninya yang bernama Timotius mengenai hal kedatangan Tuhan. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh. Nah saudara, ini bukannya sekedar pesan, tapi pesan yang disertai dengan rasa kesungguh-sungguhan kepadamu, kepada Timotius demi parusianya. Haleluya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, demi parusianya dan demi kerajaannya. Jadi kita bicara perjanjian baru, kita juga berbicara mengenai kerajaannya. Kita diajarkan berdoa supaya datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Kita ingin menghadirkan pemerintahan Allah di muka bumi, tetapi kita juga nanti menunggu-nunggu pernyataan yang sepenuhnya penggenapan janji Tuhan, di mana Ia akan datang sebagai Raja dan memerintah atas dunia. Puji Tuhan. Dan itu disampaikan Rasul Paulus kepada kita, kepada Timotius, kepada kita semua, bahwa dia menyatakan satu pesan yang sungguh-sungguh. Kalau itu sungguh-sungguh saudara, kita perlu menangkapnya, kita perlu meresponinya, supaya berita tentang parusia, berita tentang kedatangan Tuhan Yesus itu kita mengerti dengan sungguh-sungguh, kita singkapi dengan sungguh-sungguh. Baik, yang kedua, kok tadi adalah sebuah peringatan mengenai kedatangan Tuhan. Kalau Tuhan pernah bagaimana Ia menghukum mengenai dunia ini dengan air bah, karena dosa umat manusia yang sudah sangat tidak dapat ditoleransi oleh Tuhan, sehingga Tuhan mendatangkan hukuman atas umat manusia di muka bumi dengan air bah. Tentunya ini sudah diberitahukan kepada Tuhan, kepada Nuh ya, supaya ia mempersiapkan diri. Tetapi lihatlah masyarakat, orang-orang di sekitarnya, mereka skeptis, mereka apatis terhadap pesan yang disampaikan Nuh kepada mereka. Mereka cuek, mereka ini semua baik-baik saja, mari kita bersenang-senang di dalam dunia yang indah ini Tuhan. Saudara, tetapi apa yang terjadi? Lalu Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera, dan itu sesuatu yang luar biasa, extraordinary. Pada waktu itu, pada zamannya Nuh bisa membuat kapal yang sangat besar, yang presisi, yang tidak tenggelam. Ini sesuatu yang ajaib saudara, karena Nuh punya satu pimpinan di mana Tuhan yang menunjukkan tentang detail, tentang ukuran, tentang konstruksi daripada bahtera tersebut. Nah, kita akan lanjut yang kedua, peristiwa waktu kedatangan Tuhan. Ada apa pada waktu parusia tadi? Karena saya hanya berbicara membatasi pada parusia, datangnya Tuhan untuk yang kedua kali, di mana? Di awan-awan. Nah, ada peristiwa apa saudara? Di situ katakan ada yang namanya rapture. Dalam ayatnya yang ke-40 hingga ayat yang ke-42. Rapture itu adalah sebuah pengangkatan gereja Tuhan di atas awan-awan untuk bertemu dengan Tuhan di sana, dan kita masuk dalam pernikahan anak domba. Ayat 40 saya bacakan sampai 42. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. 41. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah. Kamu tidak tahu kapan pada hari mana Tuhanmu datang. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, nanti pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang di atas awan-awan sebagai parusia, dalam waktu parusia tadi ada peristiwa yang disebut rapture. Mengapa saya menggunakan ini? Karena ini keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri mengenai peristiwa itu. Dikatakan pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa
dan yang lain akan ditinggalkan. Di situ saya garis bawahi mengenai dan yang lain akan ditinggalkan. Lagi ya, kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Jadi ada 2 peristiwa. Ada orang yang dibawa, ada orang yang ditinggalkan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu peristiwa. Mari kita akan menanggapi, mari kita akan meresponi dengan benar apa yang kita dapatkan dari firman Tuhan, bahwa pada waktu parusia tadi maka akan ada orang yang dibawa dan ada orang yang left behind atau orang yang ditinggalkan. Ini saya berkata serius. Saya ingin semua pendengar jemaat Tuhan di tempat ini akan menjadi bagian dari orang yang dibawa oleh Tuhan. Haleluya. Anda dan saya akan menikmati kemuliaan Tuhan, menikmati akan sukacita yang besar karena kita bertemu dengan mempelai pria kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita masuk dalam perjamuan anak domba Allah. Haleluya. Sebuah peristiwa yang senang, sebuah peristiwa yang sangat dinantikan oleh para murid-murid Tuhan, oleh rasul-rasul Tuhan. Saya harap ini juga tidak akan hilang, tidak sirna dalam kehidupan kita. Kita akan menunggu-nunggu, kita akan menanti-nantikan janji Tuhan itu, dan kita menjadi bagian orang yang dibawa. Karena dikatakan ada yang seorang dibawa dan yang lain tinggalkan. Jadi kalau kita hitung persentasenya Tuhan, saudara, ini hanya separuh. Bayangkan ada 2 orang, 1 dibawa, 1 ditinggalkan. Lagi kalau kita melihat ada 2 orang perempuan yang sedang memutar batu kilangan, yang seorang dibawa, yang seorang lagi ditinggalkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak semua orang yang mengaku dirinya Kristen ia akan mendapatkan atau mengalami peristiwa rapture ini, karena ini sudah jelas di dalam firman Tuhan yang kita baca. Ada yang dibawa, ada yang ditinggalkan, atau kalau saya boleh mengatakan ada yang namanya partial rapture, yaitu orang-orang yang diangkat itu hanya sebagian, tidak semua ya, karena Alkitab jelas mengatakan ada orang yang berseru-seru pada Tuhan, lalu Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal kamu, enyalah engkau dari hadapanku. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, betapa tragis ya, betapa tragisnya kalau kita melihat mengenai pelajaran tentang eskatologi, mengenai peristiwa-peristiwa yang mendahului dan setelah kedatangan Tuhan itu. Apa yang terjadi? Sebuah hal yang menakutkan, di mana akan ada pemerintahan iblis ya, di mana ia penguasa yang akan menguasai dunia ini dengan memerintah secara kejam. Ayat 42, karena itu berjaga-jagalah, kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Nah, mari kita belajar bersama-sama apa itu rapture. Tadi saya sudah sedikit memberitahukan di depan. Rapture is defined as the transporting of believer to heaven at second coming of Christ. Rapture didefinisikan sebagai transporting itu adalah pergi ya, perginya, berpindahnya of believer, orang-orang percaya kemana? To heaven, ke surga. Pada kapan waktunya? At the second coming of Christ. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini tentunya hari yang sangat menyenangkan, hari yang sangat membahagiakan. Tetapi banyak orang menanggapi hal mengenai kedatangan Tuhan, mengenai parusia itu hal yang menakutkan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mestinya punya satu sikap. Hal kedatangan Tuhan itu adalah hari bahagia, hari yang dinanti-nantikan oleh kita. Saya teringat bagaimana orang-orang pada masa lalu, sudah hamba-hamba Tuhan yang melayani di
di ladang-ladang Tuhan, mereka yang percaya mengenai hal kedatangan Tuhan, mereka berpikir bahwa Tuhan segera akan datang, sehingga mereka menjaga hidupnya menjadi suci. Mereka disebut sebagai golongan holiness, mereka yang menjaga kesucian karena mereka takut pada waktu Tuhan datang mereka tidak dibawa Tuhan karena ada dosa yang ada dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini, bahwa dikatakan rapture itu adalah sebuah transport, ya, sebuah perpindahan dari orang-orang percaya yang dari bumi ini ke surga pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Tadi saya sudah mengatakan bahwa partial rapture, tidak semua orang yang berseru kepada Tuhan, yang mengaku dirinya Kristen, yang mengaku dia orang yang percaya akan mengalami rapture. Karena jelas Alkitab yang kita baca tadi, ada yang seorang dibawa, yang seorang ditinggalkan. Nah, tidak semua orang akan mengalami rapture. Kita lihat dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-20, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh kembali. Petrus mengutip peristiwa Nuh juga yang berkaitan dengan kedatangan Tuhan. Tidak taat kepada Allah ketika Allah tetap menanti dengan sabar. Waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit. Nah, saudara, saya menggarisbawahi di mana hanya sedikit. Berapa, saudara? Yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan bahwa Nuh juga mengangkat peristiwa kedatangan Tuhan ini, dan ia menjelaskan ada satu hal yang terjadi di mana mereka sudah diberitahu mengenai anugerah Tuhan. Tuhan menunggu dengan sabar. Waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, memang tidak dicatat berapa lama Nuh itu membuat bahteranya. Nah, saudara, pasti lama sekali karena dikerjakan mungkin dia dan dibantu dengan anak atau menantunya. Ya, itu penafsiran saya. Kalaupun dia mengerjakan sendiri, wah, itu memakan waktu yang sangat lama. Karena kapal itu besar, harus memakai sebuah material kayu yang besar. Tentu ini berat untuk memotongnya, untuk menghaluskannya, untuk menempelkan bagian-bagiannya. Tentu ini tidak mudah. Dan itu perlu waktu yang lama. Itu sebetulnya waktu yang diberikan kepada Tuhan untuk orang-orang yang hidup pada zaman Nuh, untuk mereka boleh diperingatkan dan boleh menjadi percaya. Tetapi apa hasilnya? Mereka tetap tidak mau percaya, sehingga Petrus mengatakan di mana hanya sedikit, ya. Alkitab mengatakan hanya 8 orang. Saudara, coba bandingkan mengenai jumlah orang-orang yang ditinggalkan, yang tenggelam pada masa penghukuman Tuhan dengan air bah itu. Orang-orang yang lain dibinasakan dan hanya 8 orang berserta sepasang binatang yang masuk ke dalam bahtera itu. Bukankah ini tragis? Itu juga untuk mengingatkan kita bahwa tidak semua orang yang akan mengalami pengangkatan atau rapture. Yang ketiga atau yang terakhir, sikap terhadap kedatangan Tuhan. Nah, saudara, ayat 43 dan 44 saya bacakan. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saya tidak akan pernah membuat penanggalan yang memastikan kapan Tuhan datang. Yang saya percaya bahwa ia pasti akan datang.
Ia pasti akan menggenapi janji-janjinya yang ditulis di dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus pasti akan datang, dan ini seperti pengakuan iman dari gereja kita. Gereja kita ini percaya akan datangnya Kristus untuk kali yang kedua, dan ia kemudian akan memerintah 1000 tahun lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan yang saya garis bawahi ayat 43, sudahlah pasti ia berjaga-jaga. Ini berbicara mengenai sikap kita. Dan Tuhan memberikan perumpamaan seperti seorang pencuri pada waktu datang di malam hari. Nah, kita tidak tahu kapan pencuri datang. Kalau kita tahu pasti ia berjaga-jaga, ia akan siskamling, ia akan tidak tidur, saudara, karena menunggu pencuri itu akan datang. Ini untuk menunjukkan sebuah sikap di mana ia berjaga-jaga. Yang keempat, sebab itu hendaklah apa? Kamu juga siap sedia. Demikian pula hal kedatangan anak manusia. Hanya Bapa yang tahu. Kita tidak tahu. Seorang pendeta pun yang manapun tidak akan bisa tahu. Kalau ada itu hanya mengada-ada dan banyak salahnya, saudara. Karena ia sudah mencoba membuat penanggalan-penanggalan yang fake kapan Tuhan datang. Tetapi yang saya tahu, Tuhan pasti datang dan Tuhan segera akan datang. Tetapi kapan secara fake-nya, saudara, saya tidak tahu. Tapi tanda-tanda ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan segera akan datang. Nah, saudara, sikap kita untuk menyongsong, menunggu kedatangan Tuhan itu yang pertama berjaga-jaga. Seperti yang diilustrasikan tadi, seperti pencuri yang datang di malam hari. Saya baca dalam terjemahan bahasa Inggris, but understand this, katanya. If the owner of the house had known at what time of night the thief was coming, he would have been on the alert. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya senang kata bahasa Inggris ini menggunakan kata have been on the alert. Nah, saudara, kata ini menunjukkan have been, ia telah sedang, ya, ia telah sedang untuk waspada, berjaga-jaga. Alert itu adalah peringatan, waspada. Nah, saudara, jadi kita telah sedang berjaga-jaga, sudah dan sedang untuk kita berjaga-jaga, waspada. Dalam terjemahan bahasa Yunani menggunakan kata egregoresen. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus saat ini, ya, bukan nanti. Kita saat ini, kita juga berjaga-jaga. Mengapa? Karena Alkitab tadi mengatakan, karena kita tidak tahu kapan anak manusia itu akan datang. Tetapi kita harus mempersiapkan diri kita untuk punya sikap pada waktu Tuhan datang. Kita sudah siap untuk bertemu dengan Tuhan. Kalau kita melihat tanda-tanda apa yang ada di sekitar kita, saudara, ya, yang sungguh belum pernah peristiwa ini terjadi di masa lalu, dan ini sedang kita lihat dengan mata kepala kita. Bagaimana peristiwa-peristiwa yang global, saudara, bukan yang lokalitas, yang global itu terjadi, dan itu semakin meneguhkan kita mengenai hal kedatangan Tuhan. Yang terakhir, sikap kita mengenai kedatangan Tuhan, selain berjaga-jaga, siap sedia. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang percaya, yang mengasihi Tuhan, yang rindu hari yang bahagia itu, ia adalah orang yang siap sedia. Dalam bahasa Inggris katakan siap sedia ini menggunakan kata must be ready. Nah, saudara, kita ready, kita harus ready, kita harus siap. Dalam terjemahan Yunani menggunakan kata hete oimoi, saudara. Nah, saudara, yang artinya adalah ready to meet, ya, siap untuk berjumpa, the opportunity atau challenge at hand. Karena apa? Kesempatan itu atau tantangan itu sudah sangat dekat. Haleluya. At hand, saudara. Ready because the necessary, katanya.
kita siap karena kebutuhan untuk persiapan, preparation ada. Karena persiapan itu sudah kita lakukan, saudara. Or are sure to happen as needed, atau kita pasti ya suatu terjadi sebagai yang kita perlukan. Haleluya. Jadi mari kita siapkan hatimu, karena saya tahu Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya, Ia pasti akan datang. Kalau kedatangannya yang kali pertama di Bethlehem oleh wanita yang bernama Maria dan Yusuf sebagai bapaknya tanda kutip, ia telah mengenapinya, dan kehidupannya, kematiannya telah dituliskan dalam Alkitab, dan itu telah digenapi. Itu ada 44, tapi mengenai kedatangannya, mengenai akhir zaman ada 101. Nah saudara, apakah saudara akan ragu ya mengenai kedatangannya? Oh, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan pasti akan datang. Saya senang dengan sebuah stiker yang di belakang kaca mobil itu yang dituliskan begini, ready or not, Jesus is coming. Siap atau tidak, Tuhan sedang datang, is coming. Haleluya. Saya membuat kesimpulan, salah satu tanggung jawab penting Anda adalah mempersiapkan dunia akan kedatangan kedua kali Juru Selamat. Puji Tuhan. Yang pertama tentu kita harus ready, saudara ya. Kita harus siap untuk menyongsong datangnya Tuhan. Tetapi kita tidak juga hanya sendiri. Kita punya tanggung jawab. Kita mau menyelamatkan orang lain. Kita mau beritakan Injil keselamatan supaya lain orang juga akan diselamatkan dan menjadi bagian dari orang yang akan dibawa Tuhan pada waktu Yesus Kristus datang yang kedua kali. Siapkah saudara bahwa Tuhan segera akan datang? Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Izinkan Tuhan akan menjamah hatimu oleh Roh Kudus-Nya. Kalau engkau masih bermain-main dengan dosa, saya katakan be aware. Kita harus sadar. Kita harus hati-hati, berjaga-jaga, karena Tuhan pasti datang. Tanda-tanda di sekitar kita hanya meneguhkan akan datangnya Tuhan yang kedua kali. Buka hatimu. Kalau engkau orang yang jauh dari Tuhan, kalau engkau masih berpelepotan dengan dosa, kalau engkau masih menganggap sepele anugerah Tuhan, pada pagi ini bertobatlah, minta ampun kepada Tuhan. Katakan, Tuhan ampuni saya mau menjadi mempelai wanitamu, saya mau mengalami hari bahagia itu, rapture itu pada waktu parusiamu. Tuhan, engkau menjamah kami. Setiap hati kami yang dijamah oleh Roh Kudus, biarlah kami akan hidup benar, hidup suci, hidup berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati semua pendengar jemaat-Mu di mana saja. Jamah hati mereka, dan biarlah mereka sungguh-sungguh mempersiapkan hal kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami serahkan semua orang, jemaat Tuhan, domba-domba-Mu, roh, jiwa dan tubuhnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita jangan menganggap sepele tentang firman Tuhan ini. Mari kita akan bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan setelah ibadah ini kita ada kesempatan untuk memberkati pekerjaan Tuhan melalui e-banking, melalui QR dan sebagainya, karena kita tidak bertatap muka. Oleh sebab itu kita akan memberi dengan sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada halangan buat kita untuk tidak memberi. Ya, mari kita memberi ya. Mari kita, karena rasa cinta kita kepada Tuhan. Kalau sudah tidak biasa menggunakan itu, bisa titip kepada orang lain, ketua sel untuk dapat
disampaikan kepada gereja yang ada di tempat ini. Kemudian selanjutnya setelah ibadah ini ada Joy Kid. Mari kita akan membawa anak-anak kita juga kepada Tuhan. Jangan sampai mereka ditinggalkan, karena tanggung jawab penting kita adalah mempersiapkan mereka juga akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan yang selanjutnya pemuritan masih berjalan seperti waktu yang telah kita sepakati bersama-sama. Ada banyak kesaksian yang luar biasa yang membuat saya bersemangat terus untuk maju dalam pemuritan, karena mereka sungguh sangat diubahkan. Lalu minggu depan kita masih kebaktian secara online. Kita berdoa supaya Tuhan akan tolong keadaan dunia ini, supaya ini boleh menjadi pertobatan yang besar. Ini boleh juga Tuhan menolong kita dalam kehidupan kita yang mengalami ketidakpastian. Mari kita akan berdoa. Haleluya. Bapa kami yang baik dalam surga, kami sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan kami sudah memberi, saudara. Oh Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti janji firman Tuhan, kalau kita memberi, Tuhan mengatakan maka kita juga akan diberi oleh Tuhan. Tuhan berlaskan semua pemberian mereka dengan janji-Mu Tuhan, supaya mereka melihat kemurahan tangan Tuhan yang diulurkan atas mereka. Berkati rumah tangga kami, berkati pekerjaan kami, berkati kesehatan kami, berkati oh Tuhan studi masa depan kami, oh kesehatan kami, tutup bungkus kami dengan darah-Mu. Biarlah kami akan aman, dilindungi oleh Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa buat pemerintahan yang ada sekarang ini. Tuhan memberkati. Oh Tuhan, tolong dalam situasi yang berat ini, pemerintahan ini diberi kemampuan oleh Tuhan untuk menanggulangi kesulitan termasuk pandemi yang luar biasa ini. Kami tahu apapun yang terjadi, semua ada di dalam kendali Tuhan. Terima kasih Tuhan, lindungi kami selama seminggu ini dan pertemukan kami di ibadah minggu depan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Pada akhir ibadah ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan menerima berkat Tuhan. Buka hatimu dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Biar Tuhan akan memberkati kita. Demikianlah apa yang dikatakan firman Tuhan bagi umatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat yang datang dari Bapa di surga, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang tinggal bersama kita sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Maranatha. Bila semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas tanah kami ya Tuhan. Amin, haleluya. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.